Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih. Sebelum kita memulai mata pelajaran fikih pada pagi kali ini, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi kali ini kita akan mempelajari fikih. Di sini lebih terperincinya fikihnya tersebut akan membahas tentang kurban. Nah, di sini apakah teman-teman mengetahui apa itu kurban dan apa tujuan dari berkurban tersebut? Bila mana belum mengetahui tentang kurban, maka kita akan mempelajarinya bersama-sama. Tujuan dari pembelajaran ini yakni untuk mengetahui pengertian kurban beserta dalil-dalilnya. Yang kedua, untuk mengetahui hukum berkurban serta syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, menjelaskan tata cara berkurban. Dan yang terakhir, menjelaskan waktu penyembelihan hewan kurban. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan lebih terperinci makna dari berkurban itu sendiri. Pengertian kurban. Pengertian kurban di sini di dalam fikih istilah kurban disebut dengan udhiyah. Bentuk jamaknya adalah ad-dahi, yang berarti kambing yang disembelih pada pagi hari. Menurut syariat, kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tertentu. Yang selanjutnya yakni dasar hukum pelaksanaan kurban. Perintah berkurban itu sendiri sudah ada sejak tahun kedua Hijriah. Menurut para ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kautsar ayat 2, yakni berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan dalam hadis lain dikatakan sebagai berikut: Ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli ammi ushiyah, yang berarti hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang selanjutnya yakni syarat berkurban. Yang pertama, syarat wajib berkurban. Syarat wajib berkurban ada 3, yaitu 1. Islam. Tentunya non-muslim tidak memenuhi syarat wajib berkurban. Yang kedua adalah orang yang berkurban bukanlah orang yang sedang berpergian, yakni orang yang sedang berpergian jauh seperti sedang dalam perjalanan, maka tidak memenuhi syarat wajib berkurban. Yang ketiga, mempunyai kelebihan uang untuk berkurban. Di sini dapat dimaknai bahwa bagi yang berkurban itu sendiri yakni bagi orang yang mampu. Bagi orang yang kurang mampu maka tidak disyaratkan untuk berkurban. Yang kedua yakni syarat sah berkurban. Syarat sah berkurban itu sendiri ada 3. Yang pertama, syarat berkurban yang berhubungan dengan orang yang berkurban. Ada 2, yakni niat. 1. Niat dilakukan pada saat penyembelihan. Yang kedua, jika berkurban dengan berkelompok seperti berkurban sapi untuk 7 orang, maka ke-7 orang tersebut harus berniat dan bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya syarat berkurban yang berhubungan dengan hewan yang dijadikan kurban. Ada 2 syaratnya, yakni berupa unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang diutamakan yang jantan. Yang kedua, harus mencapai umur sesuai ketentuan syariat, yakni umur 2 tahun atau lebih untuk sapi, umur 5 tahun untuk unta, dan umur 1 tahun untuk kambing jenis domba. Yang terakhir adalah tidak cacat yang dapat mengurangi syarat kurban, yang tidak cacat yang dapat mengurangi jumlah daging seperti A. 1. Buta. Yang kedua, salah satu penglihatannya hilang. Yang 3, terpotong lidahnya, terpotong hidungnya, terpotong kedua telinganya atau salah satunya, pincang, terpotong kakinya, terpotong atau tidak ada ekor yang sejak lahir, serta sakit. Yang selanjutnya yakni waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah 4 hari, yakni tanggal 10, 11, 12 dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah saat terbenamnya matahari. Yang selanjutnya yakni tata cara penyembelihan hewan kurban secara Islami atau syah menurut Islam. Yang pertama yakni menggunakan pisau yang tajam. Yang kedua, tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Yang kelima, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Yang keenam, membaca bismillah sebelum menyembelih hewan kurban. Yang ketujuh, membaca takbir. Yang kedelapan, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. Dapat dimaknai yakni orang menyebutkan nama orang yang akan ini adalah orang yang berkurban hewan tersebut. Yang kesembilan, menyembelih dengan cepat supaya meringankan rasa sakit hewan kurban. Yang ke-10, memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang ke-11, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Itulah tata cara penyembelihan hewan kurban secara Islami. Yang selanjutnya yakni pembagian daging kurban. Daging kurban yang telah disembelih lalu dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sepertiga daging kurban untuk berkurban dengan sepertiga daging hewan kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, sepertiga orang-orang miskin. Yang ketiga, sepertiga lagi untuk disimpan. Yang terakhir yakni hikmah berkurban. Di antara hikmah dari penyembelihan hewan kurban antara lain 1. Untuk menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ungkapan rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengajarkan kesabaran dan tunduk atas perintah Allah serta rasul-rasulnya. Yang keempat, menghidupkan sunnah dan meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang terakhir, yakni menebarkan kebahagiaan pada fakir miskin dan kerabat dengan memberikan daging kepada mereka. Itulah penjelasan tentang materi kita hari ini yang bertemakan kurban. Setelah kita mengetahui tentang kurban, bagaimana pendapat teman-teman tentang kurban hari ini?
Jika sudah paham dan mengetahui tentang kurban, saya akan meminta teman-teman untuk membentuk kelompok yang setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang, dan 3 orang tersebut mempraktekkan bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Medianya yakni yang dibutuhkan kertas HVS, spidol, boneka, serta pisau plastik, yang dimana teman-teman akan mempraktekkan serta menulis tata cara berkurban secara Islami, kemudian mempraktekannya secara berkelompok. Jika sudah, maka segera dikumpulkan tugasnya. Bila mana teman-teman kurang paham mengenai materi hari ini, silakan bertanya kepada saya. Jika teman-teman sudah paham tugas kelompok hari ini, maka teman-teman diharapkan mengajarkan LKS tentang subbab berkurban. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tugasnya segera dikumpulkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.